Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Apinda dengan NIM 0540699. Saya di sini mau mengumpulkan tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Di sini saya mau membuat video dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dan memilih salah satu fokus yaitu proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Di sini saya akan menggunakan PPT. Ini ada lembar pertama yaitu tugas 1 Pancasila MKPN 4110, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan perdebatan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila agar dapat menghargai dan mengamalkan nilai-nilainya. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari dibentuknya BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan tersebut mencerminkan pentingnya persatuan bangsa, nilai kemanusiaan, serta keadilan sosial. Pemikiran Muhammad Yamin menjadi salah satu kontribusi penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang kemudian berkembang menjadi Pancasila. Supomo menyampaikan gagasan pada tanggal 31 Mei 1945 dalam sidang BPUPK. Ia mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dalam masyarakat tanpa memihak kepentingan individu atau kelompok tertentu. Adapun dasar negara yang diusulkan Supomo meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pemikiran Supomo menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bernegara, yang kemudian menjadi salah satu dasar dalam perumusan Pancasila. Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya istilah Pancasila. Soekarno mengumumkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat dan atau demokrasi, kesejahteraan sosial dalam ketuhanan yang berkebudayaan. Ia juga menyampaikan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila dan bahkan ekasila, yaitu gotong royong. Usulan Soekarno ini menjadi dasar utama dalam perumusan Pancasila yang kita kenal dengan saat ini. Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun,
Dalam Piagam Jakarta terdapat perbedaan pada sila pertama, yaitu masih memuat kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, muncul keberatan dari beberapa tokoh Indonesia bagian timur terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dianggap kurang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Muhammad Hatta kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam untuk mencari jalan tengahnya. Hasilnya, disepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk tanggal 7 Agustus. Berikut adalah bunyi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia merupakan hasil musyawarah dan kompromi para tokoh bangsa lebih mengutamakan kepentingan persatuan dibanding kepentingan golongan. Hal ini menjadi bukti bahwa keberagaman dapat disatukan melalui sikap yang saling menghargai. Ini adalah pelajaran bagi generasi muda. Dalam proses tersebut, generasi muda dapat mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menghargai perbedaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.